Sebuah pulau 24 km dari pantai Iran, 90% dari seluruh minyak yang dijual Iran ke dunia melewati pulau ini. Selama beberapa dekade, rezim Iran bersumpah tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Mereka membangun bunker, memasang rudal, dan menempatkan kapal perang di sekitarnya. Pada bulan Maret 2026, pembom Amerika yang lepas landas dari Inggris lebih dari 6.000 km jauhnya tiba di atas pulau itu dan menghancurkan 90 target dalam satu malam saja. Bunker rudal, gudang ranjau laut, sistem pertahanan udara, menara kontrol bandara. Semua yang dibangun Iran untuk melindungi tempat itu hancur sebelum fajar. Dan kini Amerika Serikat mempertimbangkan untuk mengambil alih pulau itu. Inilah yang paling ditakuti Iran dan itu sudah terjadi. Namun untuk memahami besarnya hal ini, kamu harus tahu apa yang telah dilakukan Amerika Serikat 3 minggu sebelum sampai di sini. Selama bertahun-tahun, para ahli militer dunia sepakat bahwa menyerang Iran langsung adalah tindakan bunuh diri. Selama beberapa dekade, Iran telah membangun salah satu persenjataan paling ditakuti di Timur Tengah, 2.500 rudal yang diarahkan ke segala penjuru. Angkatan laut yang ditempatkan di Selat Hormuz, jalur air yang dilewati 20% dari seluruh minyak dunia. Drone dalam jumlah besar dan rencana militer berbasis ide sederhana. Jika ada yang datang, mereka akan menanggung akibat yang akan dirasakan seluruh dunia. Jenderal Amerika menyebut perang seperti ini sebagai membuka pintu neraka. Mantan presiden memperingatkan tentang risiko perang yang bisa melanda seluruh Timur Tengah. Tapi kemudian, pada tanggal 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel benar-benar melakukannya. Pukul 7 pagi di Teheran, langit mendadak meledak. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, telah memimpin negara itu dengan tangan besi selama lebih dari 3 dekade. Dia telah bertahan dari sanksi, pembunuhan jenderal, serangan siber, dan berbagai tekanan dari segala arah. Dia simbol perlawanan rezim, pria yang tak pernah disentuh barat. Pagi itu, dia telah mati. Bersamanya, 48 dari komandan militer dan politik tertinggi rezim juga dieliminasi pada jam-jam pertama. Kepala seluruh angkatan bersenjata Iran, Komandan Garda Revolusi, pasukan elit militer negara itu, Menteri Pertahanan, Kepala Dinas Intelijen. Puluhan tahun pengalaman militer hilang dalam beberapa jam. Iran membalas dengan satu-satunya cara yang bisa dilakukan, yaitu dengan kekuatan. Negara itu menembakkan hampir 500 rudal ke Israel pada hari pertama. Sebuah unjuk kekuatan yang tampaknya mengonfirmasi semua ketakutan, seolah menunjukkan bahwa meskipun para pemimpinnya telah tewas, mesin perang Iran masih tetap berdiri. Namun, kejadian 20 hari berikutnya mengubah segalanya. Amerika Serikat dan Israel tidak hanya mengebom target secara acak, mereka membongkar Iran secara sistematis satu persatu, seperti seseorang yang membongkar mesin, dimulai dari perlindungan udaranya. Iran memiliki jaringan sistem anti pesawat yang tersebar di seluruh negeri yang mencegah pesawat manapun terbang bebas di atas wilayah Iran. Tanpa itu, negara tersebut menjadi benar-benar rentan. Dalam kurang dari seminggu, 80% jaringan itu sudah hancur. Apa yang terjadi jika Anda kehilangan 80% perlindungan udara? Pesawat pengebom Amerika B-52, pesawat besar berusia 70 tahun yang membawa berton-ton bom, tetapi tidak memiliki teknologi siluman, mulai terbang di atas Iran. Seolah-olah itu adalah latihan, karena bagi mereka itu hampir seperti itu. Langit Iran terbuka, tapi itu belum semuanya. Rudal menjadi taruhan besar Iran. Proyektil ini telah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Rencananya meluncurkan banyak rudal sekaligus agar sistem pertahanan musuh tidak bisa menembak jatuh semuanya. Hujan logam yang akan membuat konflik apapun menjadi mustahil untuk ditahan. Pada hari pertama, Iran meluncurkan hampir 500 rudal.
Sepertinya rencananya berjalan dengan baik. 10 hari kemudian jumlahnya turun di bawah 40 per hari dan 20 hari setelahnya hampir nol. Dan mau tahu bagaimana itu bisa terjadi? Jadi Amerika Serikat dan Israel menghancurkan platform peluncuran, 300 diantaranya. 65% dari seluruh kapasitas serangan rudal Iran berhasil dieliminasi. Pabrik yang memproduksi 100 rudal baru tiap bulan dibom. Apa gunanya ribuan rudal jika tak bisa diluncurkan? Dan drone-drone juga mengalami nasib yang sama. Iran telah berinvestasi besar-besaran pada drone serang murah, model yang sama yang mereka pasok ke kelompok-kelompok di seluruh Timur Tengah. 20 hari setelah perang dimulai, peluncuran drone telah turun sebesar 95%. Dan disinilah kita sampai pada bagian dari cerita ini yang hampir tidak ada yang menceritakannya. Dan mungkin ini adalah bagian yang paling mengesankan dari semuanya. Angkatan Laut Iran adalah penjaga Selat Hormuz, fregat, kapal selam, kapal patroli, dan kapal cepat. Merekalah yang memastikan bahwa Iran bisa, jika mau, menutup koridor paling penting di dunia untuk perdagangan minyak. Laksamana Amerika Brad Cooper, yang bertanggung jawab atas pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah, mengumumkan pada 16 Maret bahwa lebih dari 100 kapal Iran telah dihancurkan atau rusak parah. Sebagai gambaran, sebelum perang, Iran memiliki 109 kapal dan perahu militer. Namun, satu peristiwa khusus lebih merangkum daripada angka manapun tentang apa yang terjadi pada Angkatan Laut Iran. Detail khusus ini hampir tidak muncul di berita dan justru yang paling mengejutkan. Fregat Iris Dena adalah salah satu kebanggaan armada. Sebuah kapal perang modern ditempatkan di Samudra Hindia, ribuan kilometer dari konflik. Awak kapal mungkin merasa sudah cukup jauh untuk aman. Kapal selam Amerika diam-diam membuntuti, menembakkan torpedo, dan menenggelamkannya di lepas pantai Sri Lanka. Setidaknya 87 awak kapal tenggelam bersamanya ke dasar laut, tanpa peringatan atau jalan keluar. Itu adalah kapal pertama yang ditenggelamkan oleh kapal selam dalam pertempuran sejak Perang Malvinas pada tahun 1982. 44 tahun kemudian, Angkatan Laut Amerika membuktikan tidak ada tempat aman saat mereka bertindak. Iran kehilangan angkatan lautnya, dan dalam situasi seperti itu, dengan perlindungan udara yang sudah hancur, misil hampir habis, angkatan laut sudah tenggelam di dasar laut, Amerika Serikat melakukan langkah yang rezim Iran selalu bersumpah tidak akan pernah mereka biarkan terjadi. Pulau Khark. Sebelum lanjut, pikirkan, jika Anda Amerika Serikat dan ingin menghancurkan ekonomi Iran tanpa menduduki negara itu, satu-satunya tempat yang harus dikuasai, jawabannya adalah Khark. Biar saya tunjukkan alasannya. Negara ini bergantung pada minyak sebagai sumber utama uang, yang membuat pemerintah tetap berjalan, tentara bersenjata dan milisi dibayar, serta 90% minyak itu, 90%, keluar melalui terminal di Pulau Khark sebelum melewati Selat Hormuz dan sampai ke para pembeli di seluruh dunia. Tanpa Khark, Iran tidak punya uang. Tanpa uang, rezimnya runtuh dari dalam. Dan tahu seberapa besar ukuran pulau yang menopang seluruh ekonomi ini? 22 km persegi, lebih kecil dari banyak distrik kota besar. Di sanalah pusat ekonomi negara berada. Yang paling mengesankan adalah bahwa ini bukanlah hal baru. Jimmy Carter pernah mempertimbangkan menyerang pulau itu pada tahun 70-an saat krisis sandera Amerika guna memaksa Iran bernegosiasi. Dia mundur karena risikonya terlalu tinggi. Pada tahun 80-an, Saddam Hussein melangkah lebih jauh. Angkatan Udara Irak membombardir Khark berulang kali dan bahkan berhasil menghentikan operasi di pulau itu selama berbulan-bulan. Selama 50 tahun, tak ada presiden Amerika melewati batas ini hingga kini. Pada 12 Maret, pembom Amerika dari Inggris tiba di Khark dan menghancurkan 90 target dalam satu operasi. Segala yang dibangun Iran untuk melindungi pulau itu hancur dalam semalam.
Rezim tersebut bereaksi dengan ancaman, mengatakan bahwa mereka akan menghancurkan seluruh pulau dan infrastruktur minyak milik perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Amerika Serikat. Namun ironinya sangat kejam, minyak dari Khark jauh lebih penting bagi Iran daripada bagi orang Amerika. Itu adalah perbedaan antara bertahan hidup dan tidak bertahan hidup. Kini perlindungan militer di pulau itu telah hancur. Sumber-sumber di dalam pemerintahan Amerika menunjukkan bahwa Washington sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya, menduduki Khark. Ambil alih pulau itu, jadikan kartu truf, atau hentikan aliran dana ke rezim hingga mereka runtuh dari dalam. Inilah yang paling ditakuti Iran, bukan hanya dibombardir, tapi dikendalikan. Satu-satunya napas yang tersisa kini ada di tangan musuh. Kita pun sampai pada pertanyaan yang belum terjawab. Apakah semua ini cukup untuk menjatuhkan rezim? Karena menghancurkan tentara sebuah negara adalah satu hal, membuat pemerintahnya jatuh adalah hal yang sama sekali berbeda. Dan apa yang sedang terjadi di dalam Iran saat ini adalah bagian yang paling tidak bisa diprediksi dari seluruh cerita ini. Ketika kamu membunuh seluruh pimpinan tentara dalam beberapa jam saja, apa yang terjadi dengan para prajurit, dengan perintah-perintah, dengan hierarki yang menjaga semuanya tetap berjalan? Jawabannya untuk Iran adalah kekacauan. Mujtaba Khamenei, putra Ali Khamenei, kini menjadi pemimpin tertinggi baru di usia 56 tahun, meski belum pernah menjabat posisi publik. Ia terpilih secara cepat dalam pertemuan daring karena gedung tempat kelompok pemilihan biasa berkumpul telah dibom. Pernyataan pertamanya kepada negara disampaikan dalam bentuk teks yang dibacakan pembawa acara televisi dengan foto diam di layar, bukan video atau audio. Pikirkan ini, pesan pertama pemimpin baru hanyalah foto statis yang dibacakan pembawa acara TV. Ini jelas menunjukkan rezim yang kehilangan kendali. Hingga kini, Mujtaba Khamenei belum pernah terlihat di depan umum sejak menjabat. Tidak ada gambar bergerak atau suara. Tak ada yang tahu pasti kondisinya. Lalu bagaimana dengan angkatan bersenjata? Nah, pemerintah Iran sendiri secara terbuka mengakui bahwa angkatan darat telah kehilangan kendali atas beberapa unit yang sekarang bertindak berdasarkan perintah lama. Tanpa ada yang mengkoordinasikan apapun, sebuah angkatan bersenjata yang berjalan dalam kegelapan, tanpa tahu pasti siapa yang memerintah atau apa yang harus dilakukan. Bukti paling jelas dari hal ini adalah sebuah insiden yang terjadi di awal perang. Iran tanpa sengaja menembak kapal sendiri, menunjukkan angkatan bersenjata yang begitu bingung hingga melawan diri sendiri. Sementara rezim itu berbenah, dunia memperhatikan dan tiap negara memilih langkahnya sendiri. Tiongkok yang membeli 90% minyak Iran tetap diam. Mengutuk serangan dengan kata-kata, menyerukan gencatan senjata, tetapi tidak melakukan tindakan nyata untuk membantu. Ketika Amerika Serikat meminta Tiongkok untuk mengirim kapal guna membantu membuka kembali Selat Hormuz, jawabannya sederhana, tidak. Tiongkok punya cadangan minyak untuk lebih dari 100 hari dan pemasok lain. Pada akhirnya, Tiongkok memilih kepentingannya sendiri. Rusia mengecam serangan-serangan itu dengan kata-kata yang lebih keras, tetapi juga tidak melakukan apa-apa selain itu. Karena Putin tidak bisa mengambil risiko untuk berhadapan langsung dengan seorang presiden Amerika yang pada saat itu sedang menghancurkan sekutu-sekutunya di depan seluruh dunia. Dan Eropa, ya mereka sedang terpecah. Kerajaan Inggris meski enggan dan ditekan dari dalam negeri, akhirnya mengizinkan penggunaan pangkalan mereka untuk operasi tertentu. Jerman, Spanyol, dan sebagian besar benua menolak terlibat sama sekali. NATO menyatakan itu bukan perang aliansi. Trump tidak membuang waktu dengan mereka sama sekali. Kita kembali ke pertanyaan, apakah rezim itu akan jatuh? Jawaban yang jujur adalah tidak ada yang tahu. Yang kita tahu adalah sebagai berikut. Dalam 20 hari, Amerika Serikat dan Israel telah menghancurkan apa yang butuh 40 tahun untuk dibangun. Rezim itu kehilangan pemimpin, angkatan laut, misil, dan perlindungan udara dalam waktu kurang dari 3 minggu. Dan pulau yang mendanai semua itu sekarang sudah dalam jangkauan Amerika. Kapal serbu amfibi USS Boxer
baru saja berangkat dari San Diego bersama dengan USS Portland dan USS Comstock. Ketiga kapal tersebut membawa batalion marinir ke-11. Lebih dari 2.500 personel dengan jet tempur F-35B yang bisa lepas landas vertikal seperti helikopter, helikopter serang, dan kapal pendarat berada di atas kapal. Mereka berangkat 3 minggu lebih awal dari jadwal. Ini ditambah dengan USS Tripoli yang sudah berada di Samudra Hindia, datang dari Jepang dengan 2.000 marinir lagi. Dua kelompok militer lengkap bergerak bersamaan menuju Teluk Persia dengan perlengkapan khusus untuk operasi di darat. Dan ketika semua ini dianalisis oleh buku-buku sejarah, kemungkinan besar akan jelas bahwa senjata paling kuat Amerika Serikat dalam perang ini bukanlah pembom, bukan kapal selam, bukan misil, melainkan kemampuan untuk memegang kendali atas sumber keuangan rezim tersebut. Semua tanda menunjukkan aliran dana itu akan segera ditutup. Sekarang saya ingin tahu pendapat Anda. Menurut Anda, apakah Iran akan menyerah atau akan terus bertahan meskipun dengan semua ini? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Jika video ini membantu Anda memahami lebih baik apa yang sedang terjadi di dunia, bagikan kepada seseorang yang juga ingin tahu. Dan berlanggananlah ke kanal ini agar tidak ketinggalan analisis berikutnya. Sampai jumpa.